Jangan membohongin seorang istri dalam keadaan apapun. Sebaik seburuk dia itu istri kamu. Sehebat manapun kalau istri nggak bisa menerima kita apa adanya, itu baru kita pertimbangkan. Tapi kalau istri yang sampean maksud itu istri gampang bisa melihat situasi Anda atau keadaan Anda yang kurang layak, dia bisa terima, itu seharusnya jangan kamu bohongin, karena itu bisa menghambat rezeki perjalanan Anda sendiri. Gimana kabarnya Mas Bro? Ya, kabar baik-baik aja Bos saat ini. Oke, kali ini saya mengundang Mas Khairi. Saya tahu Mas Khairi orang yang sangat cakap berkomunikasi dan wawasannya luas. Nah, saya ingin membahas soal keluarga dan perjalanan hidup Mas Khairi seperti apa, kita simak. Nah, pertama saya ingin tahu dulu latar belakang dari Mas Khairi seperti apa. Ya, seperti yang pengalaman saya punya, latar belakang saya memang sering sekali dengan keadaan bohong dan selalu berbohong. Terhadap terutama sama istri lah. Pendidikan apa? Pendidikan saya terakhir di SMP. SMP. Terus setelah lulus sekolah itu kemana? Atau langsung bekerja atau kemana? Bekerja di. Bahkan sambil sekolah pun dulu udah bekerja juga. Oke, iya, siap. Mungkin ada yang mempengaruhi sehingga Mas Khairi setelah lulus SMP tidak memilih melanjutkan ke pendidikan SMA, tapi memilih untuk bekerja. Itu apa yang mendorong seperti itu? Ya, terutama kembali ke faktor orang tua ya. Mungkin dulunya saya juga ingin lanjut seperti teman-teman yang lain, SMP naik ke SMA atau lanjut ke sekolah lain. Tapi gimana kembali ke faktor orang tua, berhubung keadaan pas-pasan, ya saya putusin untuk berhenti sampai SMP itu. Dan saya lanjutkan untuk langsung ke dunia masuk ke pekerjaan. Oke, di dunia pekerjaan berapa lama itu? Mungkin sampai sekarang ya di dunia pekerjaan, entah itu kerja di manapun lah gitu ya. Ya, awal mula dari lulus SMA itu juga sudah langsung bekerja. Bahkan sebelum saya lulus saja itu sudah bekerja. Udah bekerja, ikut seperti kayak kuli bangunan atau intinya lapangan lah, bahasa kasaran. Nah, lalu kenapa memilih di pekerjaan di kulit bangunan, atau nggak ada pilihan lain selain di kulit bangunan? Bisa berwirausaha, bisa di pekerjaan yang bisa istilahnya bisa dikelola sendiri gitu loh. Kenapa memilih di kulit bangunan? Ya, di saat itu juga kan saya masih duduk di bangku sekolah ya. Selain di bangku sekolah, saya belum ada lah pengalaman untuk ke arah kemana. Yang saya ya udah saya ambil ke juru kuli proyek bangunan, sebagaimana saya hanya mampu di bidang batas itulah, sebatas proyek. Mau jalur kemana ke arah pengalaman kan waktu itu masih sekolah, belum ada pengalaman yang luas lah untuk yang bidang pekerjaan. Terus setelah bekerja menikah? Ya, bekerja dulu kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun lalu menikah. Iya. Oke, sekarang sudah memiliki anak berapa? Sudah punya anak 1 dan baru berusia 9 tahun saat ini. 9 tahun. Ya. Nah, jadi pernikahanmu sudah hampir 10 tahunan lah ya? Kurang lebihnya. 10 tahun. Nah, saya ingin mencari keunikan di sebuah pernikahan ya. Nah, selama 10 tahun itu menjalin hubungan keluarga atau menjalani kehidupan yang sebelumnya masih sendiri terus menikah, ada nggak
sesuatu yang bisa disampaikan ke teman-teman, misal proses perjalanan menikah, kehidupan di dunia keluarga itu seperti apa? Ya tentu ada bedanya lah. Di saat sendiri mungkin masih labil, masih belum ada untuk tanggung jawab ke depannya lah. Ya masih ke sana ke sini, tongkrong nggak jelas arahnya. Bahkan di saat bekerja pun belum menikah, itu uangnya lari kemana pun nggak tahu. Menikah usia berapa, Mas? Kurang lebih 23. 23 tahun menikah, oke. Masih usia ideal lah sebenarnya. Iya. Ya, saya lulus kan di tahun 2020. Terus saya bekerja hampir 2 tahunan. 2 tahunan itu suruh saya, ya nggak taunya udah kenal satu wanita itu, nggak tahunya tiba-tiba saya suka aja tuh. Terus saya ingin melanjut ke perempuan yang lebih lanjut. Siap. Lalu ada nggak sesuatu yang membuat Mas Khairi rasanya berat atau ada kesan apa di dalam kehidupan rumah tangga itu? Misal Dalam rumah tangga, entah bertengkar, entah apa yang mempengaruhi sehingga sesuatu itu terjadi gitu loh. dan yang pastinya kalau rumah tangga yang saya alami, namanya apa itu rumah tangga, pasti ada sebatas kayak cekcok atau bertengkar, itu hal yang wajar bagi saya. Cuma di problem rumah tangga itu kan yang saya nggak berpikir kan, saya sering sekali itu membohongi istri saya sendiri. Oke, berarti Mas Khairi sering membuat istri kecewa sehingga terjadi sebuah pertengkaran rumah tangga gitu ya. Ya problem pertengkaran rumah tangga itu sebenarnya bukan untuk saya bohongi istri saya, bukan ya, tapi itu problem lain lah. Oke. Soal bahasa misal kayak saya nggak nganter istri saya kemana, saya malah sibuk dengan teman saya. Padahal istri saya minta diantar kemana lah, contoh mau ke tempat minimarket atau Indomaret apalah, saya malah sering nolak, memilih untuk bergaul dengan teman-teman saya. Padahal itu sudah menjalin rumah tangga. Tapi kenapa Mas Khairi pada saat itu lebih mengutamakan seorang teman dibanding istri yang minta tolong? Ada alasan tertentu nggak? Ya sebenarnya itu hanya sebatas prioritas gengsi. Gengsi. Ya waktu itu kan gengsi saya masih melonjak lah, belum bisa membedakan antara teman sama istri. Jadi yang setahu saya itu saya harus bisa cara seimbangi itu lebih berat ke teman, yaitu faktor dari gengsi itu. Sebenarnya dari gengsi aja. Oke. Sampai saat ini masih mementingkan pertemanan atau sudah memberi apa ya, sudah sadar bahwa istri atau keluarga dengan teman itu berbeda. Ada kehidupan keluarga, ada kehidupan teman, sehingga untuk membagi waktu itu tidak kapan saya waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk teman. Ya itu yang saya berjalan di sana selama saya berumah tangga dengan istri saya sudah hampir kurang lebih 10 tahun ya. Itu kenapa saya baru-baru menyadari hal-hal seperti itu antara teman sama keluarga atau istri, itu baru sampai saat ini. Oh, sekarang sudah menyadari itu? Iya, itu pun dari saran atau dari teman saya sendiri. Saya nggak sengaja curhat sama teman saya. Seketika itu teman saya ngasih tanggapan curhat saya dan ngasih solusi untuk saya. Awal mula saya hanya curhat, kok saya bekerja selama ini kok nggak pernah, katakanlah tuh nggak bisa lama atau gimana. Contoh, saya lamar kerja, saya diterima, tapi nggak lama, hampir 3 bulan, 4 bulan mesti saya keluar. Entah itu penyebab pasti ada. Saya hanya sharing itu aja awal mulanya. Nah, terus si teman saya bilang, ya coba di intervensi sendiri-sendiri. Saya disuruh intervensi sendiri. Ada kesalahan apa nggak terhadap perjalanan hidup saya sama keluarga saya atau gimana? Setelah saya renungi sejenak, itu masalah saya curhatkan kembali ke teman saya. Ya memang saya sering membohongi soal gaji upah saya setiap saya kerja. Oke. Di saat itu pula teman saya langsung membuka lembar jawaban yang benar-benar membuat saya tersentuh untuk di saat itu pula. Dia bilang, jangan membohongin seorang istri dalam keadaan apapun. Sebaik seburuk dia itu istri kamu. Sehebat manapun kalau istri
nggak bisa menerima kita apa adanya, itu baru kita pertimbangkan. Tapi kalau istri yang sampean maksud itu istri gampang bisa melihat situasi Anda atau keadaan Anda yang kurang layak, dia bisa terima, itu seharusnya jangan kamu bohongin, karena itu bisa menghambat rezeki perjalanan Anda sendiri. Itu kritik dari saran teman saya. Di saat itu pula saya mulai merenung dan nyentuh, dan apakah ini harus saya tindakan, apa saya harus berubah. Itu pun baru saya sadari saat ini aja. Kemarin-kemarin dahulu selama 10 tahun saya nggak pernah menyadari hal itu. Siapa yang paling mempengaruhi kehidupanmu ketika kamu ingin berubah, terus saya ingin melakukan ini? Ada nggak dorongan dari seseorang sehingga kamu mau melakukan itu, mau berubah? Ya, yang pastinya itu dari kritik dan saran teman ataupun solusi teman, yang nggak taunya tiba-tiba saya bisa tersentuh. Dan juga akan sebaliknya di sisi lain itu juga kembali ke diri kita sendiri. Dan tanpa saya sadari, saya kok tiba-tiba merenung dan menyadari hal semua itu. Oke, terus menurut Mas Khairi, hidup yang ideal itu seperti apa? Hidup ideal, semisal contohnya apa tuh Mas? Misal begini, hidup yang ideal kalau seorang laki-laki, saya sudah punya pekerjaan mapan, terus punya istri, punya anak, punya rumah, tempat tinggal gitu kan, punya kendaraan. Bagi saya itu sudah ideal. Saya sudah mencapai apa yang saya harapkan. Begitu. Kalau menurut Mas Khairi seperti apa? Menurut saya pribadi, kalau mengenai soal ideal ya, kalau saya soal ideal itu hanya terbentuk pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah merasa ataupun istri saya, contohlah saya atau istri saya itu kok udah saling cocok, udah saling nyaman, setidaknya bisa saling menerima atau kekurangan kelebihan yang kita miliki, itu sebenarnya sudah cukup ideal bagi saya. Udah cukup lah perjalanan saya hidup saya itu memang yang dibentuk rumah tangga harus apa, itu kan harus kan satu kerukunan, kepercayaan, tanggung jawab, dan harus saling terbuka apapun keadaan itu, dan seberat solusi apapun yang bisa disaring bersama. Lalu untuk saat ini sudah belum mencapai titik yang Mas Khairi harapkan? Saya hanya berharap dan bisa mewujudkan setelah sekian lama, kurang lebih 10 tahun itu, hanya minta doanya untuk teman semua supaya saya bisa bertekad untuk bisa merubah diri saya. Karena saya sadari dari dahulu saya nggak pernah soal jujur, terutama ke istri soal mengenai upah gaji kerja saya. Gini, selama 10 tahun itu Mas Khairi baru istilahnya tergugah saat ini, baru menyadari untuk berubah akan hal bodohnya aku membohongi istri selama berapa tahun-tahun itu. Selama 10 tahun itu, ketika Mas Khairi sering berbohong kepada istri, mementingkan kepentingan teman daripada kepentingan istri, apa yang dirasakan saat itu seperti apa? Di saat waktu saya masih mementingkan soal teman gitu. Ya merasa kayak ada kebanggaan tersendiri. Jadi saya merasa saya mementingkan teman di saat kumpul gini. Kadang teman ada yang tanya, kamu disuruh pulang istri. Saya bilang jawab, mana ada istri saya menyuruh pulang, mana berani. Seolah saya menonjolkan kalau saya inilah aku loh. Aku di bawah, atasannya istri saya. Jadi saya agak merasa, ya intinya pada itu kembali ke gengsi ya. Ya emang terbukti walaupun istri saya nggak pernah menuntut ini itu apalah. Di saat itu juga saya sering mengegokkan saya sendiri. Lalu saya ingin tahu pengertian dari Mas Khairi, apa itu sebuah keluarga itu apa? Sebuah keluarga itu sebenarnya kalau bisa memahami suatu kebersamaan yang dibangun bersama menuju apa yang kita tuju, dan gimana caranya bisa kita mencapai kesuksesan, bisa memberi motivasi kepada anak-anak kita nanti. Kalau itu arti dari sebuah keluarga menurut Mas Khairi, berarti
selama 10 tahun terakhir, Ya. apakah itu tidak bertentangan dengan pengertian Mas Khoiri? Karena waktu itu Mas Khoiri berbohong pada istri, mementingkan kepentingan teman. Sekarang baru menyadari bahwa oh, keluarga itu yang seperti ini loh. Keluarga yang baik itu yang seperti ini. Seperti yang diharapkan istri, yang diharapkan suami, sehingga bisa rukun, jalan bareng-bareng. Apakah selama perjalanan hidup Mas Khoiri menuntun sebuah keluarga ini, waktu itu gimana? Yang difikirkan itu seperti apa? Kok tidak terjadi sebuah keluarga yang ideal gitu loh? Iya, waktu itu emang saya sadari, bahkan baru saya sadari semenjak perjalanan jalan dari awal saya rumah tangga, atau dalam arti kata bahasa pengantin baru lah bisa dibilang, sampai saat ini pun itu perjalanan saya dulu tuh saya merasa tuh udahlah, penting udah punya keluarga, dan tetap saya hobi saya untuk nongkrong tetap saya jalankan. Setelah itu selebihnya saya nggak mau tahu urusan apalah istri mau apa gitu. Lalu saat ini apa cita-cita atau harapan Mas Khoiri untuk meraih sebuah keluarga yang ideal? Ada nggak cita-cita yang ingin diraih? Kalau cita-cita sih sebenarnya sih saya nggak ribet ya, hanya simpel, hanya cukup gimana bisa membuat istri saya terasa tersenyum terus terbuka untuk saya. Yang dulu saya sering ketutup, sering bohongin, saya ingin menunjukkan dan ingin ibarat kata apa lah, ingin menggantilah sesuatu hal-hal yang dahulu saya pernah lakukan kebohongan sama istri saya, dan saya ingin terbuka selebar-lebar banget. Saya contoh soal Pak Gaji yang saya sering bohongin, atau kegiatan rutin sama temen, saya ingin memperbaiki itu semua. Lalu niat baik Mas Khoiri ini sudah belum disampaikan kepada istri, atau Mas Khoiri mengakui kesalahan, terus saya ingin merubah pola hidupku, ingin merubah gaya hidupku, dan saya ingin fokus membahagiakan istri dan anak, sudah belum itu? Sudah saya coba untuk 2 pekan kemarin, sudah pernah saya coba. Istri pun bilang ya mungkin agak sering lama saya bohongin ya, jadi dia merasa itu agak kedengaran agak kurang percaya. Okay. Dia hanya berkata jawab apa tenan gitu, bahasa Jawanya gitu. Ya, saya berusaha lagi untuk merayu dia untuk minta maaf, saya ingin memperbaiki semuanya. Dari dahulu sampai sekarang saya ingin berubah, dan saya ingin bantuan juga sama istri saya untuk bisa mendorong saya nyepot dan doanya, biar saya bisa menjalankan sesuai apa yang saya tanggung jawab seorang istri ataupun suami. Ya, jadi mungkin istri masih meragukan masih, ya, apa yang Mas Khoiri. Karena itu kan kesalahan saya, dan udah lama banget lah, hampir kurang lebih 10 tahun, dan nggak waktu pendek kan, cukup lama lah bagi saya. Jadi sekarang tugasnya Mas Khoiri mengeksekusi apa yang sudah menjadi harapan Mas Khoiri untuk berubah. Laksanakan, bahwa saya ini mengatakan sesuatu tidak bullshit. Saya benar-benar serius ingin berubah, ingin menata rumah tangga yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya... Ya, lebih baik, yang lebih tepatnya ingin terbuka seapa adanya. Oke, jadi di konten ini Mas Khoiri mengakui bahwa Mas Khoiri pernah berbohong kepada istrinya. Lalu di konten ini dia ingin menyampaikan permohonan maaf pada istrinya, ingin membuktikan bahwa Mas Khoiri sudah berubah. Mas Khoiri ingin lebih baik. Mas Khoiri ingin meraih bahtera cinta keluarga itu, sehingga menjadi sakinah mawaddah warahmah gitu Mas ya. Amin. Oke. Ya, semoga aja lah bisa saya laksanakan, dan doa semuanya bisa saya wujudkan.